Fly to the Moon Media Network. Selinting seputar lingkungan Sinting. Balik lagi di Bali Buzi. Ini minggu kedua kita di Bali Buzi teman-teman semua. Episode yang akan terus di Bali Buzi. Amin, mudah-mudahan. Mungkin kita nggak di Bali Buzi tapi Bali Buzi ya terus sama kita ya. Iya benar. Yang penting ada Bali Buzinya. Iya. Kita kenalin lagi Wok, minuman apa yang ada di depan. Ya buat teman-teman yang kemarin belum nonton episode kita bakal kenalin lagi. Kita masih ada produk di sini yang sama. Karena episode kali ini judulnya pasti buat penasaran lo. Kita mau bikin clickbait. Wah. Jangan dibilang dong kalau mau bikin. Ya. Nanti kan ketahuan kalau kita bikin. Karena aku bohong aja sih sebenarnya. Coba kenalin Bang minuman dari sana. Ini yang pertama ini ada penjajah rempah-rempah. Favoritnya Wowo ya. Rempah-rempah. Jadi basicnya dari rempah-rempah memang. Kalau ya. dicampurin yang lain-lain kira-kira enak nggak? Ya. Tadi. Boti. Wow. Ini ada jeruk, minum jeruk. Ya. Ya sesuai judulnya pasti rasanya jeruk ya. LGBT lah, LGBT. Ya nggak mungkin rasanya. Ini manusia pulau. Manusia pulau ini apa ya? Manusia pulau lebih ke Oh tropik. pakai jambu, nanas, Ya, pandan, tropikal gitu kelapa rasanya. bakar, jeruk nipis. Oh gitu. Iya, Manusia- tropikal gitu. Ya yang ada di pulau lah. Yes. Bahan-bahannya. Ini koktailnya, nah ini putihannya. Yang di meja aku ini putihannya ada menantu idaman. Wah, Jadi buat itu nggak dicampur. nggak dicampur menantu Ya, idaman. siapa yang idaman menantu? Wah, Wah. siapa yang menantu idaman Iya, di sini? ada aja pokoknya. Ada aja ya. Jadi kalau buat kalian yang mau jadi menantu idaman, minum arak sing mau campur, bro. Wah, keras. Gas tuh. Yang lagi satu ada timunku, timunmu. Harus nyanyi lagi aku Ya, nih. timunku, timunmu, dan kau telah memilih. Oke, jadi ini araknya enak banget. Aku sih favorit yang rempah-rempah sih. Kalau aku sih favorit semuanya ya. Beda Kalau lagi aku- nih. Kalau aku buka kulkas tuh pokoknya Bali Buzi ya Oh, isinya. wah. Aku mau maju minum Bali Buzi dulu. Wow, Ya kan? weh. Pagi-pagi kan orang minum air putih. Ya, Aku Bali minum Buzi Bali ya? Buzi, Wah. men. Mau tidur Bali Buzi dulu. Aku biasanya sebelum olahraga minum Bali Buzi, setelah olahraga minum Bali Buzi. juga. Wah, itu lebih bagus untuk jantung. Iya. Sehat sekali itu. Sehat sekali ya. Dicontoh. Oke, Pada hari ini, Wo, pada hari ini kita kedatangan. kuturut ayah ke kota. Ya, naik Delman Steam. Hari ini kecil. Kayak di TikTok ya kan. Kali ini kita kedatangan tamu yang benar-benar spesial. Sangat-sangat spesial. Ini baru definisi spesial itu Ya, ini. benar. Ini kalau yang kemarin-kemarin biasa Ini ya sebenarnya. tamu pertama yang centang biru nih. Oh iya. Wah, Mantap gak tuh? mantep gak lu? Spesial banget nih. Musisi, klunya musisi, Musisi, pemain bass, pemain bass, bertato, ganteng, ganteng udah pastinya. terkenal. Iya. Iya. Rocker, punker. Karena Iyalah pokoknya. gitulah. Kita panggil saja, Wo. Panggil Wo, langsung Wo. nih? Panggil aja langsung. Kita sambut saja. Elvis Duar. Sukaisi ya. Eka Rock, Ya, yeay. Superman is dead. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Oke. Wes. Siap. Pertanyaan pertama. Ada lo, ngecek lu. Ngecek. Cek bungut. Oke, pertanyaan pertama. Cek bungut, udah cek bungut. Tes. Ah. Tes, aman. Pertanyaan pertama, kita mau nanya gimana tanggapan Bli tentang pemerintahan saat ini? Wah, enggak. Maaf Bli. Enggak, tidak seperti itu. Jawab ya. Jangan berat. Oh, jangan dijawab Bli. Jangan dijawab. Nanti. Oke. Kita oper ya jawab tentang Iya. pemerintah ya. Pertanyaan pertama, kesel gak sih sama PPKM ini? Wah. Oke Bli. Apa kabar Bli Eka? Lebih baik dari kemarin. Lebih baik dari kemarin, jawabannya yang bagus banget. Jadi kemarin nggak baik-baik aja apa gimana? Biasa aja kayak tadi Ya, spesial. iya, gitu. Iya, benar. Ya, di sini kita kedatangan seorang basis dari Superman is Dead. Yes, band yang sudah go internasional, Hai. sudah punya masa di mana-mana dan Hai. komunitinya besar yang biasa disebut outsider. Ya. Dan Lady Rose. Lady Rose ya, buat yang wanita-wanita ya, buat yang wanita-wanita ya. Buat wanita, Lady Rus. Iya. Yang Buat cowok, outsider. Outsider. Ya. Ada ya buat yang kecowok-cowokan dan kewanita-wanitaan nggak? Ladies row. Lady Rose. Bli, aku mau nanya nih Bli. Kan sebelum di main musik, masa waktu kecil tuh apa sih yang buat beli Cangdot main musik nah gitu?
What makes me playing music? Ya, apa yang buat beli? Jawab bahasa Inggris apa bahasa Korea? Bahasa Korea boleh beli. Penonton kita kemudian nonton Army Annyeonghaseyo. Sekia. Konyong aseo. Annyeong. Seku bese. Gimana tuh beli? Maksudnya apa ya? Apa yang membuat saya Yes. pingin main musik? Ya. Ya, ada nggak? Ada faktor tertentu nggak? Faktornya Aku pengen kayak dia nih. banyak sekali ya. Selain saya suka mendengarkan musik, awalnya dapat pengaruh. Ada satu yang berperan penting dalam taste musik saya, itu paman saya lah. Paman saya itu punya koleksi kaset, jadi saya mendengarkan semua koleksinya. Kebetulan koleksinya dia bagus. Kaset atau masih piringan hitam Kaset itu? lah. Kaset. Kaset, dia klasik rock, Oke. terus jazz. Klasik gitu. rock ya? Klasik Jazz rock juga ya. Jazz juga pop progresif kayak Oke, gitu-gitu iya. ya. Jadi dia sangat mempengaruhi saya taste musik saya. Jadi Ya. saya akhirnya condong ke koleksi rocknya dia. Oh lebih ke Ke Deep Purple, Def Leppard, Led Zeppelin, ya semua. Keren dengarannya ya. Jadi iya dia sangat Oldies, ini oldies. tapi itu tersadar ketika saya sudah main musik, sudah di SID. Beli langsung main bass atau main apa dulu? Yang Oh dipelajarin? dulu nggak bisa gitar saya bro. Berarti belajar apa dulu? Dulu nggak pengen banget. Jangan bilang megambal beli. Bisa matiang kipas dingin. Cenik Kipasnya kipas. cenik. Cenik mau gede aja nih. Cenik kipas. Macu angin. Matiang tadi matiang. Udah. Jadi ada di situ taste musik saya terbentuk. Ya. Jadi lebih ke rock ya, Ya. klasik rock terutama ya. Klasik rock. Ya awalnya itu terus saya kan asalnya dari negara nih. Ya. Di negara itu saya tinggal di Dahuaru. Ada satu kelompok pemuda di Dahuaru. Ya. Punya band. Ya. Jadi dia latihan di garase. Bukan garase, beranda rumah Ampik. Oke, Di oke. Ampik ya, di Ampian. Ya. Jadi alat musiknya di sana semua ada drum, ada semua. Dia Lengkap lah latihan. pokoknya, lengkap lah. Dan dia bawain lagu Deep Purple. Yang mana tuh? Deep Purple, semua lagu Deep Purple. Oke. Kalau tahu The Legend Negarwa itu Lalut namanya. Lalut. Gitarisnya di situ Sandi, terus ya semua itu ada nama band nama Kenwa. Kenwa Kenwa nama bandnya. Jadi saya masih kecil itu sekitar kelas 4, kelas 5. SD. Jadi SD. Jadi Ya SMP kelas 4, kelas 5 nggak ada. Lama udah dari mereka. nah tuh subuh. Saya ngerti nih kijil lakonnya. Kan nak beda Den. Kayak kisah. Akhirnya saya latihan, saya nonton dia. Oke. Jadi nonton dia ada, saya kepingin gila. Ini pemusik enjoy sekali dengan hidup. gitu. Aku pengen kayak gini nih kayak gitu. Tapi belum ada keinginan main Oh, musik, gitu, belum belum ada ada. keinginan. Jadi sementara ya dengerin musik, tip dek keras, tip dek tumpuk pat. Wih, nih sebetem tip. Nih kedua akuliser, amplifier. amplifier, Nih ya. ketiga akuliser, Ya. nih keempat apa? Power. Apa man? Speaker. Tuner radio. Wis. Tuner. Tumpuk pat, Wih, tumpuk iya, pat. iya. tuh. Masih ada mesinnya? Masih ada. Sekarang enggak, nama mereknya TH. TAC. TAC. Lawas sekali. Wow, lawas tuh. Nah, mendengarkan musik, ngambil sapu, pura-pura dari musik. Wah, pura-pura jadi anak band. Nah, pokoknya Iya. kecak-kecok di kasur, nah, pokoknya asik. Artinya passionnya sudah ada dari kecil Passionnya ya? udah. Saya juga dulu masih kecil inget, saya suka break dance dulu. Break dance Break dance tahun 85 itu, ketahuan umurnya. Kelas berapa dulu? Kelas 5 saya. SD, masih Kelas SD 5 ya? ya, mas saya ikut grup break dance kayak gitu. Jadi memang musik itu sangat mempengaruhi Betul. soundtrack gitu. Selalu ada di hidup beliau. Ya, musik. selalu. Jadi soundtrack Jadi of your life. lama-lamaan SMP masih genjerang-genjreng sama teman belum bisa gitar. SMA saya ketemu teman yang bisa gitar, saya diajarin gitar. Main gitar dulu. Namanya Nanang Kojir itu. Oke. Itu sudah saya sebutin di beberapa wawancara ya. Nanang Kojir. Salah satu orang yang berpengaruh lah beliau. Berpengaruh ya, karena main di kosnya dia mainin lagu. Oh gitu. Satu pertanyaan, kalau misalnya zaman itu orang belajar gitar, lagu apa yang paling pertama dinyanyikan? Nah kira-kira apa beli? Kalau di zaman saya nih ya, saya belajar waktu Peter itu Pan. pertama kali kaki di kepala. Oh, Peter Pan Karena ya, Peter chordnya Pan. kan Gampang. chordnya kan gitu, A E gitu doang. Ya itu pertama kali. Kalau zaman saya seumuran angkatan anak muda kayak gue, Oh,
Parah gila. Parah gila. Gitu loh. Anjir banget lu, anjir Gila banget. gue. Anak muda gitu loh. Anak muda gue. Waktu itu lagu yang umum dinyanyikan kalau orang belajar gitar itu Always Somewhere dari Scorpion. Dong neng nong, dong nong, ding neng nong. Wah. Tahu lagunya tuh? Tahu sih pernah denger, tapi itu kayak Always somewhere. Nggak miss tahu. you. Itu lagu wajib orang belajar gitar. Jadi itu pertama. Pada zaman itu. Zaman Pada itu. ya. Oke. Akhirnya SMA punya grup band untuk perpisahan kayak Sorry, gitu lah. jadi basicnya beli bukan basis ke gitar bukan basicnya. bukan karena saya gitarnya terbatas gitu loh. Ya. Jak sing duak-duak. Ya. Sing duak-duak akhirnya paling aluh adalah megending. Oh, kira Oh, gending. Gending nih. Berarti beli mulai awal karirnya tuh Gending. Tiang sokalis dia. Woi, songkalis. Songkalis. Song is call. Tiang songkalis dulu. Songkalis. Jadi ada perpisahan acara SMA tuh Nyanyi. jak megending pokoknya. Gending. Megending. Teman-teman yang main band. Teman-teman main band. Terus sampai ke bawah ke kuliah. Terus bawaan lagunya Scorpion gitu-gitu dari dulu. Waktu SMA Nah, perpisahan itu? Setelah SMA Metallica dong. Wes, Metallica Enggak, suka yang mana? One. Wah, iya. Untung gak entertainment lu. Itu udah umum sih. Udah umum banget. ya, Umum banget sih. sama Aerosmith sih. Aerosmith yang sangat mempengaruhi hidup saya. Oh, Aerosmith, Aerosmith ya. Oh. Aerosmith yang mana beli? Aerosmith yang kemarin juga ditanyakan di podcast sebelah. Iya. Apa yang soundtracknya adalah soundtrack My Life adalah Aerosmith judulnya Amazing. Amazing ya. It's amazing. Aku gak pernah denger yang Itu Ya, saya ya, suka boleh, liriknya boleh, karena liriknya itu ada satu yang sangat melekat itu Life is journey not a destination. Itu Jadi melekat. itu yang buat Ya, beli. ya itulah. Jadi bukan tujuan hidup itu adalah journey gitu. Oh, kalau Iya, beli iya, Eka iya, denger musik atau ya maksudnya suka sama musik itu biasanya kan preferensi orang kan beda-beda nih Iya, ya. iya. Orang suka musik mungkin karena musiknya atau karena apanya atas Soundnya. historinya. Kalau beli Eka suka dengerin musik tuh Karena apanya? karena apanya nih? Satu sih pertama catchy ya. Nadanya Aransemen. gampang isi listening gitu Nadanya, maksudnya. nadanya jadi ada beberapa kuping manusia itu kan diciptakan berbeda-beda. Beda-beda, Ya, benar. taste-nya beda-beda. Jadi ya. taste-nya beda. Ada satu yang lengket dulu di kuping. Yes. Entah itu intro, Ya, entah itu ya, rap, ya, entah ya, itu ya, ya. byte, Ya, benar, entah benar. itu Adalah melodi. salah satu lick dari Ada ya. satu ngelik. Kalau udah suka pasti mau di rewind lagi. Iya benar. Pada saat di rewind mulai ngulik. Ya. Mulai dah ngulik tet. Oh musiknya bagus. Dari sekedar nana mulai mencari liriknya, mulai baca. mulai baca. Oh, jadi basicnya dari nada yang catchy itu dulu ya. Berarti beli sempat ngulik pakai tip itu nggak? Kaset itu sempat. Sempet banget gue. Wah gila. Iya. Untuk anak gaul seperti beli ya kan? Aku dengar cerita nih dari teman-teman yang maksudnya ada di zaman itu ngulik pada zaman itu tuh susah banget ya beliau. Ya. Karena kalau misalnya Perlu kita- effort yang sangat besar. Ya, karena kita mau ngulang Pakai Walkman lagi nggak tuh apa pakai itu yang harus tumpuk pakai empat tip, tadi. pakai tip. Tip yang tumpuk empat tadi. tuh. Biasanya pakai udah ada mini kompo yang satu itu mono. Ya yang mono Nah, ya. yang mono paling itu. tag cari pause. Ya. Kan pause. Pause, ya. Kalau nggak Rewind stop, lagi, ya rewind rewind lagi. lagi, ya. Itu kan kaset. Ah, kaset ya. Jadi kaset lagi, apalagi nyari lirik. Ush. Woi, yang lirik itu paling Oh, itu paling internet kan belum ada. belum ada, nggak belum, bisa belum, searching, ya, nggak bisa nggak bisa searching. Terus beli ketemu internet di tahun berapa? Saya kebetulan lebih dulu dari Orang-orang yang teman-teman sebaya saya. wah bisa mencuri start gitu gimana ceritanya beli? Karena saya waktu itu tahun 96-97 Oke. saya Kuliah kerja dia, kuliah? hampir tamat kuliah. Hampir tamat kuliah. Jadi waktu itu saya kerja di sebuah garment di sini. Jadi yang punya garment keluarganya itu memang pionir gitu loh. Tahu internet, tahu chatting, tahu apa. Jadi saya diajarin di situ. Pertama bikin email, habis itu chatting Yahoo. Oke. Chatting Yahoo Group. Nenek-nenek habis itu MIRC. MIRC. Oke, MIRC ya. dan segalanya. Jadi tahun 97 lah, anggaplah saya udah tahu internet jadi. Padahal di Sudah mulai situ melek internet ya tahun 97 ya. belum semua orang tahu ada internet, belum semua orang tahu internet. Jadi saat itu. pada saat itu kan saya dapat di kantor jadi aman karena internetnya aman ya. Pakai
pakai provider yang bagus gitu ya. Itu udah bisa nyari musik juga beli di internet saat itu beli. Paling download musik, download ya. musik, cari informasi Yahoo ya namanya, Ya, bukan Yahoo, Google. Ya, dulu Yahoo, Di Yahoo cari jadi For shared, kayak search gitu-gitu engine-nya ya, di bisa situ. Ya, jadi cari lagu download, nakal lah modelnya, kenakalan. Kenakalan. Tapi kenakalan. Itu pasti. Tapi dari kenakalan itu kan kita jadi bisa Ya, tahu lebih banyak gitu kan. dari bisa informasi tahu, ya. ya. Benar-benar. Jadi Terus berarti beli lulus SMA, kuliah, ketemu SID itu saat apa? saya Di masih umur kuliah. berapa? Masih kuliah. Masih kuliah itu ketemu SID dari teman kenal teman ke teman gitu. Panjang ya? Kenapa? Relasi sih sebenarnya. Relasi, jadi saya diajak sama teman saya yang seangkatan dengan Jering ke Kute gitu ya. Ke Kute dikenalin ketemu Bobby sama Jering di situ. Mulai baru ketemu sama maksudnya tim yang sekarang ini di Beli tahun Bobby sama berapa? Jering. Awal ceritanya seperti apa? Iya itu udah ketemu, Korelasinya itu seperti apa? ketemu, terus saya belum masuk di situ gitu ya. Ada yang main bass, apa nama bandnya nih, bawain Green Day. Oke. Namanya Superman Silvergun. Superman. Silvergun. Silvergun. Pemain bassnya tahu Made Bawo dulu. Made Bawo di situ. Tapi sebelumnya ada Ajus. Oh berarti ini beli pengganti Made Bawa nih? Atau ada orang yang diganti lagi? Itu waktu Superman Silvergun. Jadi sempat manggung, saya juga sempat cariin gig di kampus saya, di kampus sastra. Di situ dicari gig, jadi LO lah. Ya. Superman Silvergun. Tapi lama-kelamaan ternyata Superman Silvergun, saya ketemu sama si Bobby bilang, Ci main bass, Cika, besok, nah yuk main bass gitu. Nah dari sana saya latihan tiap hari dengan Bobby, dengan Jering ya. Tiap hari jadilah berubahlah namanya jadi Superman is Dead. Superman is Dead. Dan formasinya memang dari awal sudah bertiga. Sudah bertiga. Superman is Dead berarti formasi awal tuh yang sekarang ini nih. Iya tetap tidak ada pernah pergantian. diganti. Tidak pernah diganti. Yang dulu tuh memang beda nama band artinya beli ya. Beda nama band. Beda Superman Silvergun. Ya beda nama dan lain-lain. Ya, konsep juga beda ya. Konsep beda. Jadi kita mulai dari Superman is Dead itu kita mulai bikin lagu-lagu sendiri. Tapi tetap keras pengaruhnya Green Day. Green Day. Awal karir itu beli, maksudnya benar-benar awal yang benar-benar sama Superman is Dead nih ya kita ngomongnya. Itu tahun berapa beli? 97. Tahun 95 kan kita bikin band Superman is Dead itu. Jadi kita mulai main. Sorry beli. Tapi Ini minum kalau nggak ada cemilan nggak? gitu. Cembulu dia. Ini recommended banget beli. Cemilan cemburu. Iya. Minum kalau nggak ada Ini cemilan cumi. cembulu dia. Cumi. Ini apa ini? Ini kakul. Oh. Sini boleh beli. Kakual. Ya kakul. Ya semua mantap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bali Busi. Benar. Terima kasih Bali Busi. Wah mantap. Jadi itulah kiprah dengan Superman is Dead ya mulai bawain lagu Green Day sih awalnya. Awalnya Green Day karena kita banget ya. dipertemukan dengan hype-nya Green Day pada saat itu. Kalau sama Blink nggak beli? Blink dengerin juga, tapi nggak Tapi lebih ke Green Day. lebih ke Green Day. Nggak dimainin. No Effect sih, lebih ke No Tapi Effect. on efek. FX ya. Ya oke sih. Ya sih. Oke sih, mirip-mirip sih masih ya FX ya. Terus kita main ke kampus, main ke Banjar-Banjar juga Zaman itu. zaman ya. itu. Memulai karirnya dari situ Jeep ya. merah dulu kata beliau. Ini apa namanya? Hardtop. Ini apa namanya? Apa itu? Mobil pencuri itu apa namanya? Jeep. Jeep namanya penculik ya. Oh, dulu ya bawa mobilnya Jering itu apa? Jimny Canvas. Hitam Oh, dog. Jimmy Canvas. Ya. Itu tahun berapa tuh beli? 95 96. Oh, 95. Awal-awalnya ya. Berarti album pertama SID itu di tahun berapa beli? Itu kalau nggak salah 96. 96. Oh Kiss 15 ya. setahun ngeband lah ya beli ya. Setahun anggapannya. ngeband ya lagu-lagunya itu terkumpul. Terus kita bikin konser di Gedung Mario di Tabanan. Bikin sendiri? Iya, dengan dibantu sama namanya Independent Entertainment anak-anak dari Ini konser Tunjo. tunggal SID berarti nih? Enggak, Oh, enggak konser tunggal. tunggal bersama teman-teman ada Total Idiot. Oh ada, iya. Ada band Grunge juga. Konsernya tujuannya untuk memperkenalkan SID. Ya salah SID. satu berkiprah, salah satunya juga kita
ada misi kita mau rekaman. Oh gitu. Nah, Iya. Dari dana lah. Nyari dana. Jadinya pada saat setelah konser dapat dana kita rekaman. Langsung dipakai rekaman Ya, ya. walaupun dengan 2 sip jadi. Keren itu namanya. 2 shift. Tapi Mahal bro, dulu. dulu 1 sip berapa beli? Aduh lupa. Pokoknya Sekarang- segitu aja bisa bayar. Kalau sekarang murah ya 1 sip ya? Iya, Mahal juga sih. Untuk belinya murah. SID murah kayaknya. Nggak pernah bayar, dibayarin ya. Sponsor. Iya, benar. Sponsor. Berarti beli SID mulai naik itu mulai dikenal sama ya di Bali lah, mulai pecah itu di tahun berapa beli? Di lagu di album keberapa? Kita udah ada album 1, album kedua. Terus kita ada dibikinin showcase di bar-bar. Tapi bisa dibawain lagu sendiri. Dari situ mulai kiprah manggung kita lebih sering gitu. Ya. Jam terbang lah ya. Jam terbang lebih sering, jadi mengisi acara di kampus, Ya. mengisi mulai ke luar Bali, ke Jogja, Surabaya. Nah ini Bli, ada pertanyaan yang mungkin bisa menginspirasikan buat teman-teman yang punya band di luar sana, mau indie maupun label nanti ya. Kan kita tahu nih SID Boleh ini. minum nih? Boleh. Oh kita cheers dulu sebelum dijawab. Cheers. Cheers. Ya. Cheers. Long life forever. Thank you Bali Buzi. Terus. Jadi gini, sebenarnya ini juga pertanyaan dari saya sih sebenarnya. Ya. Ya dia mau masuk label saya beli. Oh gitu. Belum. Enggak. Maksudnya, Dia mau masuk El Manino dia beli. wah enggak. Wow. Dan sama kayak Marion Jola. Wah. Udah butuh uang dia beli. Wah. Udah untung. Udah menggantung. Wah. Buat teman-teman di luar sana, yang kita tahu nih kan, SID kan sudah pernah keluar nih, internasional lah. Apa sih faktor yang buat Bli bisa sampai ke sana? Saat itu. Berapa lama sih Bli harus ngeband Menunggu sampai ya. akhirnya Bli punya kesempatan Untuk bisa manggung. bisa dapat kesempatan yang ya kita bisa bilang besar lah ya. Bisa Mengenalkan Indonesia lah. bilang, yes. Sebenarnya sih saya garis bawahin dulu kita SID bukan band internasional ya. Ya. Karena konteks band internasional adalah band yang tinggal di Tinggal di sana. Indrana, Ya. connect Berkarir di sana. berkarir di sana, tekan kontrak dengan label Label sana, internasional dan tanggal lagu secara internasional. Iya, benar, ya, Jadi ya. SID belum sampai situ. Tapi kan udah ada kayak tanda-tanda ini kayak misalnya, wih ada nih orang band Bali nih bisa sampai go internasional nih. Ya orang kan rata-rata kan berpikiran seperti itu. Ya, itu kan? ya itu harus Luruskan. diluruskan Ya, dulu. diluruskan, ya, Jadi benar. kita bukan belum di ajang internasional. Belum, Kita ya. cuma manggung di luar negeri gitu. Ya, aja. manggung di Nah, luar negeri. itu gimana? Manggung luar negeri itu maksudnya- gimana beli? Diajak atau gimana? Eh, Atau itu Drilly aja, SID aja emang yang buat terus cari gigs gitu di Sebenarnya sih kalau kenapa bisa seperti itu, yang penting kita punya cita-cita dulu. Betul. Betul. Nah, pingin main di sana. Ya, betul. Pingin, pokoknya ada keinginan. Terus kita tekun dan integritas Ya, ya. betul. Jadi niscaya kita diluruskan Ya, gitu, benar, diluruskan. Jadi perbanyak link, terus Nah, kalau itu Bli, link itu kan sebenarnya Bli ya. relasi lah. relasi ya relasi itu jangan memandang alirannya, misalnya kita main di punk rock. Ya. Ya maunya kita cari link yang punk rock aja gitu. Ya, yang- ya nggak apa-apa ya, kalau ya. link punk rock kalau misalnya nyaman di situ. Betul. Kita nggak menutup kemungkinan kita kayak kita di konser keliling Australia itu Ya. kita malah diajak sama band metal. Oh gitu. Ya, jadi kita sama band metal dari Australia kita keliling Australia. Tapi Tuh. Ya, gininya gimana? Maksudnya finansial. finansialnya? Secara finansial sih namanya juga kita keluar negeri kan kita excited ya. Yes. Ini harus jadi nih. Iya. Ya. Jadi kita jor-joran Bagaimana nih. caranya kita cari celah, bagaimana caranya agar kita dapat dana untuk ke sana. Ya, sponsor juga Sponsornya di sana mungkin kita dapat sekedar uang makan Yes, ya, ya. tapi kita namanya kita we are
we are just an ass gitu. Kita Iya. debu gitu. Kita, Iya, iya, kita iya, bukan iya. siapa-siapa Iya, di sana benar, gitu. benar. Kita mengenalkan oke. Makanya waktu pertama kali kita keliling Australia tuh kita bikin gimana dengan manajemen SID, bagaimana caranya kita mendapat dana dan kita bisa nyaman gitu loh. Artinya itu memang pure dari Manajemen manajemen. SID. Manajemen ya. juga sangat kalau manajemen band sangat Mbak. Jadi kita akhirnya kita bikin sebuah kita bikin buklet. Ya. Kita bikin buklet namanya apa ya lupa saya. Oke. Ya, jadi di sana ada mengulas tentang sponsor-sponsor yang masuk di situ. Oke Oh. iya. Nah, jadi semacam buklet tentang Bali juga. Oke. Ada pariwisata misalnya Kintamani kita Iya. tulis di sana. Terus Iya. di sananya ya kayak majalah kecil aja. Iya, iya, Jadi iya, itu iya. kita bawa. Nanti pas konser kita taruh buklet tuh for free. For free, Jadi ya. satu kita bisa mengenalkan. Siapa bilang Bali itu terkenal? Enggak, bro. Iya, benar. Enggak, Ya. belum gitu loh. Belum ya. Belum banyak yang nggak Belum tahu Bali juga. Dibandingkan yang di luar-luar masih banyak. Nah, ya. banyak yang nggak tahu Bali Ya, ya. juga. Jadi yang nggak tahu kita kasih buklet. Yes. Biar Bali, tahu. Jadi itu kan membantu juga Bali bagaimana. Pariwisata di Wisata Bali. Ya benar. Jadi Keren dari juga sana kita dapat dana dari sponsorship, terus kita jual merchandise. Merchandise paling pas kalau untuk band. Ya Jadi sih, kita ya, setiap ya. tour bikin merchandise. Tadi dari baju, dari stiker, dari apapun itu ya. Iya, betul. Poster, Jadi apapun itu itu ya. sangat mendanai. Jadi setelah untuk konser-konser berikutnya ke luar negeri kita udah tahu skemanya seperti apa. Gitu. Harus ngapain? Konser luar negeri paling udah berapa kali ke luar negeri? Bi? Yang paling berkesan dah untuk beli. Di mana beli? Kita cuma belum pernah ke benua Afrika aja. Sisanya udah pernah. Sisanya udah Eropa pernah. udah. Eropa udah, Amerika Australia udah, udah, Australia Eropa itu udah. tour atau tour juga? Ke Eropa kita tour juga. Kita ada undangan main di Jerman sama di Belanda. Oke. Jadi pada saat itu namanya juga SID nak demen Melali gitu. iya. Nah, kita dari debu mari kita kenalkan. Jadi kita cari gig-gig tambahan gitu. Ya. Jadi kita bisa ke Belgia mainnya gitu. Itu harus punya link yang kuat. Ya betul. Ya. Jadi kita what friends are for gitu loh. Ya. jadi Nah, sekarang pertanyaannya untuk dapat link yang seperti itu apa kiatnya? Jadi kalau cuma nongkrong aja kan kadang ya ada kadang enggak. Maksudnya persentasenya bisa 50-50. Gitu loh. pokoknya ya gitulah. Pilih-pilih, apa pilih-pilih? Kita enggak, jangan milih-milih. Kita enggak menutup kemungkinan kadang-kadang kita namanya istilahnya low attraction. Oke. Nah, low attraction jadi kadang-kadang tiba-tiba saya ketemu Wowo hari ini gitu. Jadi siapa tahu ini low attraction gitu. Jadi di bar ketemu orang, berteman, ya itulah. Ngobrol ya. Syukurlah kita di Bali itu friendly gitu loh. Unexpected artinya. Sesuatu yang ya. unexpected jadi suatu hope gitu Ya, loh. ya, benar, Jadi benar. disitulah terbangun link-link Jadi ada faktor lakinya juga. laki ya. Ada faktor lakinya, terus dipakai faktor lakinya nih. Ya. Jadi disempurnakan faktor laki. Ya, Diperlebar jadi yang lagi. Lebar dengan link yang ada misalnya di Belgia, di Belgia ya ada ini. Coba hubungi bisa nggak kita main di suatu bar Ya. di ini. Pertama kali keluar negeri tahun berapa, Bli? Kita pertama kali tahun 97 Australia. Masih Kok. 90. Ya. 2 tahun SID itu beli. Ya, hitungannya. 2007. sorry. 2007 itu konser dari Australia. Itu yang pertama ya. Luar negeri paling mana berkesan beli di manggung luar negeri? Sama kayak ditanya mana kota yang berkesan di Indonesia, sama setiap daerah tuh punya ciri khas sendiri. beda-beda Punya ya. pengalaman tersendiri. punya etnik, punya gimmick tersendiri gitu. Jadi ya bersyukurlah ya, saya juga orangnya dari SMA tuh nggak pernah traveling gitu, Ya, oke, nggak pernah oke. traveling, Ya, ya. nggak pernah Oh, traveling. jadi dapat kesempatan kayak gini. Paling jauh tiang melalui ke Banyuwangi gitu. Pak bentol di negara. Memang gini nggak sih maksudnya Bli kayak let's say musik nih kan hobi ya. Basicnya kan hobi, kita hobi dulu ya. Terus dari hobi ini kita bisa nge-explore banyak hal tuh rasanya tuh kayak gimana gitu Bli ya. Itu kekayaan yang Bener nggak bisa. nggak semua orang mengalami. Bisa gitu. dapat. Makanya aku bilang kadang
Aku kan juga, aku bisa bilang aku musisi karena aku juga bergelut di bidang musik ya. Aku juga The Voice Indonesia beli. Aku The juga Voice pernah punya Indonesia. pengalaman. Artis. Wes, mulutnya bacot. El Manino abis itu ngambil. Wah. Tapi saya lihat dia tuh kayak teman saya di Brotherhood MC namanya Nurman. Kang Nurman, Nong. Nah, Kang Nong. Dia Coba nanti aja sama Brotherhood MC itu. Coba ini kan persis sama Kang Nong ini. Kang Nong kumaha? Damang. Saya. Damang. Daramang. Anjing. Terus. Jadi kalau aku pernah punya pengalaman seperti itu beli kayak Musisi talk with musisi ini jadi ya lo. karena gini men, kita selama episode ini nggak ada yang musisi. Iya benar. Sekarang dapat musisi tuh aku kayak wah keren sekarang. Apalagi jam terbangnya sudah Apalagi ya living legend man. Living legend. We can call living legend. Oh, Man, like, appreciate it. what he's been through in this such a long time. Ya, di Indonesia SID band keberapa sih yang personilnya 3? Kayaknya pertama ya kalau nggak salah ya. ada netral. Netral duluan apa SID tiga. duluan? Netral duluan. Oh netral duluan. Tapi di Bali ya SID dulu ya. SID duluan. SID di Bali ya. 95 ya. Ada sebenarnya panutan saya juga di band sebelumnya ada Uco Aka kan. Uco Aka. Itu bertiga juga tuh. Bertiga kayak itu ya. Terus saya suka band-band bagus di Indonesia sebenarnya tahun 70-an tuh. Ada God Bless kan. God bless ya. God Bless, The Best tuh. Terus ada El Pama. Ya. Ya itu ada yang nyanyi lagu Kerangka Langit itu bagus ya. Banyak lagu-lagu baik. SID kan pernah beberapa kali featuring dengan artis-artis. Oke. Kayak kemarin kayak Iwan Fals. Contohnya kayak Iwan Fals. Kesan apa yang beli dapat setelah main sama Iwan, kita harus setuju sama lain ya. Iwan Fals itu legend. Legend ya, betul. Ya, legend ya. Living legend juga lah. Ya, living legend juga. Di luar SID nih, ada legend yang lagi satu bergabung dengan legend Bali nih gitu misalnya. What I feel. How you feel about that? I mean like, Ya, sometimes Iwan Fals ya legend ya. Yeah. Di beberapa wawancara juga saya bilang bagaimana perasaannya. Dia itu panutan ya. oke. Panutan, legend dan sudah mengalami dari musisi dari bawah ke atas. Yes. Jadi dia itu udah semacam psikologisnya itu udah Udah paten lah. orang belum nanya A dia udah jawab B. Iya. Gitu loh. Selangkah lebih maju. Selangkah lebih maju dan dia cool gitu. Dia lebih nyerap gitu. Jadi tidak ada insisting. Iya. Jadi dia tuh saya ketemu sama dia awalnya kan dari kecil saya juga suka Iwan Fals kan. Oke. Dari kaset bapak kan Oke, iya. Iwan Fals. Oi. Sebelum ada Oi. Sebelum ada Oi. Jadi Iwan Fals dengan lirik-liriknya yang kritis seperti itu. Wah, legend. Terus ketemu dengan dia dan ke rumahnya dia bermalam berhari-hari kayak seperti itu. Ya. Bersama kalau ke Bali ke sini bersama kayak gitu tuh. Oh iya. Iya, saya kalau dia ke Bali Artinya pasti- sudah sedekat itu ya. sudah sedekat sama keluarganya Raya, terus Mbak Yos sama Cikal. Iya, Itu kita udah like family gitu loh. Jadi kadang-kadang SID manggung di PRJ gitu Ya. Jakarta, Mbak Yos datang istrinya sama Cikal, datang sama ya. Raya. Berarti itu udah like a family. Just like a family. Ya, like family. Jadi Saling kayak gitu. silaturahmi lah. Bukan menurut biasanya kan kalau orang itu suka kena ketemu idola. Terus dekat sama idolanya hilang kan biasanya gitu. Ya. Sense idolanya. Ya, sense idolanya. Ini enggak. Starstruck nggak beli? tetap. Pertama kali Starstruck nggak? Bengong aja nggak bisa iya, ngapa-ngapain. Paling dengerin aja kita cari dulu ambience-nya kayak apa. Iya. Kayak gitu, apa yang nggak boleh diomongin, apa yang bukan nggak boleh ya, apa yang sebaiknya tidak diomongin. Perkenalan dulu lah ya, perkenalan dulu apa ya. yang sebaiknya ditanyakan seperti itu. ya, Jadi ya. ya smooth aja. Jadi Ya. apalagi Iwan Fals punya anak cowok yang sudah Ya, almarhum ya, tiada. Galang. Jadi mungkin Galang. ketemu kita bertiga bertato. Ya, tampang beranak, him. ya remind ya oke, this is a family gitu. Iya. Jadi proud saya kenal sama Itu Bang Iwan. awalnya pertama kali ketemu Iwan Fals tuh ada rasa deg-degan nggak lu? Pasti
Itu sudah pasti. Jadi bawaannya pengen foto aja. Udah natural. Udah Itu natural. kolaborasi lagu ciptaan baru tuh gimana? Lagu SID Lagu dibawain ya? SID sama lagu Iwan Fals. Jadi Iwan kita Fals, ya kan? selalu seimbang. Jadi misalnya Iwan Fals ada konser, dia kan pakai tajuk apa namanya? Pakai konsernya Ya. konser api misalnya. Bawain lagunya dia, terus di aransemen dibawain sama lagu SID. Oke, ya. Terus nanti dia akan kolaborasi. Gilir-giliran ya, gilir-giliran. Nanti kolaborasi si Iwan Fals nyanyiin lagu SID. Tapi itu keren banget sih konsernya. ya, Sumpah keren banget tuh. itu keren ya. Keren banget konsernya. Jadi sejauh ini SID ini udah berapa punya album Li? Sampai yang terakhir, 3 Perompak Senja ya terakhir ya? Album 9 ya. Album 9, Ya, 9 albumnya. 9 album. Dari 9 album, semua hampir hits kayaknya. Astungkar. Semua hampir hits. Balik lagi ke pertanyaan ini, Ya. di semua albumnya Bli nih, dari 9 album tadi, ada nggak salah satu benar-benar dari setiap album tuh lagunya yang benar-benar kayak ini cang banget, ini band kita banget men, ini vibe kita banget nih lagunya. Di album mana Bli nemuin rasa itu? Oh, itu justru di album terakhir. Di album terakhir Album malah terakhir ketemunya. itu judulnya tentang 3 yang baru Tentang kemarin. 3, ya. oh yang mau kemarin, rilis. Nah, itu tentang what SID. Jadi Oke. aktivitas. Oke, udah dengar belum? bagaimana. Liriknya Belum. dalam ya, Belum. mantap ya. Nah, jadi Puitis banget. Jadi itu SID gitu. Ya. Kalau lagu-lagu sebelumnya kan banyak itu. Itu pasti karena kebetulan saya juga bikin lirik gitu ya. Oke, ya. Jadi lirik saya nggak pernah bohong gitu. Ya. Saya jujur. gitu. Ya, jujur dalam musik Karena ya, I agree apa with yang saya tulis harus dipertanggungjawabkan. Ya, benar. Harus jujur. Karena kalau kita bohong akan diikuti oleh kebohongan-kebohongan Yes. selanjutnya. Wah. Keras bunyi deh. Seperti yang sedang dilakukan para elit global. Jangan ke sana. Jangan, sorry. Karena emang gini Bli, karena saya juga punya opini yang seperti ini. Bener yang sebenarnya Bli Eka katakan tuh, kita bermain musik itu dari hobi. Hobi itu basicnya juga tentang apa yang kita suka. Iya, betul. Kalau kita sudah berbohong dengan apa yang kita suka, hasilnya juga pasti Pasti bakal bohong, pasti bohong. Pasti bakal bohong hasilnya. Ya kebetulan saya kan suka hobi musik gitu ya. Dari menjadi pendengar, menjadi Ya. pemain band, jadi memainkan. Dari hobi itu bergeser, sekarang saya di SID, saya ngeband nyari duit. Ya, Ya. realistis Ah, lah. realistis ya. Realistis Itu karena akhirnya. saya berprofesi sebagai musisi. Ya, udah berprofesi mendapat jadinya duit. ya. Ya. Jadi disinilah sekarang dilema. Itu masih hobi atau pekerjaan. Ya. Jadi kalau apa namanya? Kalau pemetaan saya, hobi adalah sesuatu yang tidak menghasilkan uang, justru kita mengeluarkan uang Betul. dan membuat kita happy. Itu hobi. Kalau disinkron dengan musik sekarang, musik sudah menghasilkan saya uang. Itu sudah jadi pekerjaan. Jadi pekerjaan yang berasal dari hobi gitu. Weh, Tapi gini nggak, itu Bi? lebih menyenangkan. Lebih menyenangkan. Saya pernah dengar dari saya pernah main di kafe kan. Ah, Bli. oke. Bukan pernah dong. Ya, saya main di kafe. Ya gitu baru bener. Kalau sekarang enggak karena lagi Pandemi. babi. Oh, ini mantap, Bli. Ini mantap Bli. Mantap. Nyeleng. Mantap beli. Nyeng. Ini apa? Ya. Babi tempur. Babi Haram. tempur. ya. Haram. Ini guys, babi tempur. Babi halal bro. Babi tempur dari Baca bismillah lu halal ya dari jadi ya. Bali Busi ya. Nice guys. Good Mana good. jangan nih. Recommended. Ini kakul, Recommended. ini cumi. Nah, ini kakul di Aku saya tidak makan teman. Iya benar. Kakul teman. Kakul adalah teman. Kakul. Tarsan punya teman. enggak gitu. Jadi gini deh pengalaman saya tuh kayak setiap saya ketemu orang itu Beli tahu nggak sebelumnya dia penyanyi Beli? Belum. Dia saya penyanyi. itu dulu pernah sama Pablo main band. Oh. Dia seband sama Pablo. Band sama Pablo dulu. Sering main di Nah Twice ini ya. geng kita ini satu manajemen kan ya dulu Beli. Zaman dulu. Oke. Masih ngeband gitu. Gitu jadi saya pernah dikasih apa namanya wisdom lah sama tamu. Kalau kamu mau main musik ya harus jujur. Karena gini, kenapa kamu harus jujur? Nggak banyak orang yang seberuntung kamu nih, seberuntung kita lah ibaratnya. Kita bisa dapetin uang dari hobi yang kita lakukan. Oke. Jadi kerjaan kita tuh emang seneng-seneng, tapi dapat uang. Sedangkan orang lain di sana tuh harus bangun pagi, harus bangun subuh-subuh. 9 to 5 lah, 9 to 5. Ya nyiapin file yang mungkin dia nggak ngerti apa isi filenya itu, terus ya kayak gitulah. Jadi aku lebih kayak
Oh iya, bener Bersyukur ya. Kita memang harus Tapi kalau sudah dijalanin ya, kayak kita di SID. Dulu kan cita-cita saya menjadi pemusik ya. Ya. Agar saya bekerja di musik bisa bangun siang. Ya. Bangun, bunyi mak gitar. Ya. Gendang, gending, ding, man pipis. Kan gitu. Kan gitu ya cita-cita. Ternyata, kenyataannya, saya harus bangun jam 4 pagi kejar flight untuk konser. Itu salah IO-nya itu. jadi saya harus kejar flight sesuai jadwal. Tapi enjoy aja. Iya, karena pesawat pagi. Ya sih benar karena kerjaan. Karena pekerjaan yang dilakukan happy gitu. Ya, Jadi ya, passion bener. kita oke lah. Jadi di lagu tentang 3 tuh ada dini hari di bandara gitu. Ya, Itu ya, dia. ya. Itu di bandara pagi-pagi buka. Gitu. Kenapa hari ini adalah Iya. Kita jalanin se happy mungkin. Jadi udahlah kita jalanin, ini sudah jalur takdir kita. lah. Sudah takdir ya. Saya bilang takdir. Takdir. Kan nih banyak manggung nih, banyak manggung, pindah-pindah kota. Heeh. Pasti ada dong satu lagu nih yang kayak nih Beno, mat aja nggak boleh lagunya. Ada nggak? Kebalikan tadi kan. Ya, lagu kan yang dari suka nih. Sekarang nih, lagu yang kalau manggung nih, kayak nih Beno tuh moni-monian kan gitu nih. Ada nggak? Normalnya pasti. Ya. Ada. Lagu Pasti apa ada. tuh beli? Itu lagunya Jadi legenda. itu kalau kita lagu sendiri itu nggak pernah bosan bro. Cuma kita agak jenuh membawakannya Ya, karena jenuh. itu sama. Makanya kita karena keseringan dibawa ya. karena kita selalu sekarang kita latihan bikin setlist baru gitu ya. Setlist kita bawain lagunya kalau konser ke Malang itu, Surabaya itu, Jakarta itu. Jadi sudah kebaca sama. Tapi kalau kita bedakan lagi ada juga komen feedback yang kenapa lagu ini nggak dibawa seperti itu. Jadi dilema. Nah, bebenah. Nah, tapi kalau misalnya ada hal seperti itu, respon tim SID itu seperti apa? Maksudnya mengiyakan atau udahlah ini musik-musik Cang terserah mau bawain apa gitu misalnya. Cara menyiasatinya adalah kita durasi. Oh gitu. Kita ada rider durasi ya 1,5 jam kita mau manggung gitu. Tapi kadang-kadang kita ada durasi yang 1 jam, ada yang 45 menit kita harus beres. Tapi jangan cukup, lebih. Cukup sejam. Cukup. Nah, di situ kita menyiasati, kita pilih lagu di situ. Ya. Bawain lagu ini 45 menit. Ya. Nah, bawain 30 menit kita bawain lagu ini. Oh, jam. Jadi kita rolling. Jadi misalnya ada IO yang medley juga. ada IO yang berasal dari fanbase misalnya. Fanbase SID. Ada mungkin dia titipan tolong dong bawain lagu Psychofic. Nah, kita nggak pernah bawain lagu itu. Ya. Tapi namanya juga request gitu ya. Kita nggak boleh mainin boleh enggak. Tapi kadang-kadang kayaknya asik nih bawain lagu. Nah, jadi kita latihan buat nyambungin ke lagu ini kita bawain. Medley ya. Biar kita di panggung itu panggung itu walaupun konser musik kita itu sama aja sama drama gong, bro. Iya, benar. Sama kayak drama gong. Jadi kita bagaimana mengolah biar smooth gitu loh. Iya. Kita nggak tahu di tengah konser tuh kita putus gitar kayak gitu. Iya, betul. Orang berantem, penonton. Orang berantem, putus lempar-lemparan. gimana. Nah, masa ngelanjutin lagu kan nggak lucu. Jadi kita profesionalnya ya di situ. Kita bisa membaca situasi. Nah, gini Bli. Nah, dari omongannya Bli itu kayak misalnya nih di situasi yang seperti Bli nih ya. Lagi konser nih terus ada yang ricuh atau ada yang gimana tuh. Tanya ngambul beli, di atas panggung beli. Nah, pernah nggak stop Ngambul gitu, konser mulai itu? pergi gitu. Kebetulan ya dari tahun-tahun ke belakang ini udah hampir puluhan tahun ke belakang itu outsider adalah fanbase SID, Outsider dan Riders ya. Fanbase SID Sama Lady Stru tadi. Yang itu fanbase SID yang punya otak. Punya otak dan sikap. Ya. Karena kita memang Mannernya bagus ya. maintain mereka dari cara, karena mereka adalah perpanjangan gimana kita ya dia begitu gitu. Caranya maintain gimana Bli? Kan ini kan outsider tuh kan nggak cuma ada di Bali, di luar Bali juga ada nih, banyak nih. Simpel, di seluruh bro. Indonesia ada. Sebenarnya simpel. Satu, Buat base camp di luar lah. satu misalnya contoh Ya. satu contoh bukan 1, 2, 3. Satu contoh itu kita konsepnya ada Bhinneka Tunggal Ika in rock and roll way. Wow. Kan itu adalah asas kita. Keren Bhinneka kali ini, no. Tunggal Ika in rock and roll way. Terus. Jadi siapapun kamu, Cang demen nih, Cang demen. siapapun Cang bingung.
Terus gimana nih? Siapapun kamu dari mana. Yes, it doesn't matter where you from, where you are ya. Let's make the difference menjadi sebuah yang beautiful gitu loh. Jadi mereka itu terus kita punya misi, kita ngeband bukan sekedar ngeband aja. Yes. Kita juga ada misi satu keberagaman itu satu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita tidak membedakan ras dan agama ya. Kita juga mencetuskan bagaimana sampah plastik ya itu seperti itu kan. Mencintai lingkungan hidup, bagaimana kita tidak dijajah sama investor. Seperti itu. Jadi kita harus punya misi. Jadi itu yang kita gaungkan ke fanbase kita. Dan mereka akan mengikuti. Coba bayangkan, kita di sini bikin acara bersih-bersih pantai misalnya. Bersih-bersih pantai. Apa yang kita lakukan di sini, mereka di Jogja, di Sumatera, melakukan mereka lakukan hal yang sama. Jadi mereka perpanjangan. Kita anggaplah kita bensinnya dia fire gitu loh. Kan sebelum kayak sekarang nih Bli ya. Ada Outsider, Lady Rose, Lady Shrew tadi. Kan Bli pernah di masa-masa yang sangat mencekam lah SID. Betul. Manggung dilemparin lah, diapain lah, difak-fakin lah atau gimana. Rusuh sampai di blacklist gak boleh manggung di mana-mana. Itu saat itu tuh gimana Bli perasaan Bli? Sebenarnya kalau masa-masa itu adalah masa-masa sulit karena kita mengklarifikasinya tidak seperti sekarang bisa ada sosial media ya. Dengan mudah minta maaf. Dulu ada nama fansign ya. Fansign, mailing list seperti itu. Seperti isu pertama yang bikin rusuh, bikin suatu poin di SID adalah isu Fuck Java. Tato itu ya. Ya dibilang di SID itu ada tulisannya Fuck Java. Berarti musuhannya dulu sama gini Bli? Sukamti apa jadinya? Itu isu. Isunya? Itu isu, itu gosip itu. Sama yang itu juga si Gidok juga dengar gitu juga. Seperti gosip itu digosok makin sip. Ya. Gogon, gosip-gosip underground. Gadis. Apa gadis? Gosip antar distro. Ini gimana saat itu Bli perasaannya Bli? Bisa aja lu. Bli main pas zaman itu manggung pernah dapat apa aja? Pernah dapat kapur pernah. Air kenceng pernah. Wah, serius? Air kenceng, tai, sandal sebelah. Pernah rokok. Itu waktu isu Fuck Java, jadi kita diisukan kita. Ini setiap main di Jawa rusuhnya atau di Bali juga rusuh? Pertama berawal di Surabaya. Oh Surabaya. Main di Volcom, ada kok jejak digitalnya ada di YouTube. Jadi main di Volcom, tiba-tiba belum satu lagu kita udah fuck gitu. Fuck Java. Oh janco gitu. Kita nggak tahu masalahnya apa. Belum tahu nih. Belum tahu masalahnya apa. Jadi setelah turun ternyata ada isu berembus itu adalah Fuck Java. Di salah satu salah satu personil. Terus di studio kita ada tulisan Fuck Java. Bodoh apa bro? Nggak tulisan. Siapa itu? Nggak. Isu aja. Isu. Jadi nggak ada sebenarnya. Nggak ada sebenarnya, cuma isu aja. Itu yang bikin masyarakat Jawa waktu itu marah. Ya. Jadi kita satu panggung akhirnya udah tahu. Jadi klarifikasi kita dibantu sama teman-teman dari media juga lewat mailing list. Dari band-band yang Jawa-Jawa jadi gini. Kenal-kenal. Tapi Fuck Java itu lumayan lama ininya. Lumayan lama itu proses recovery-nya. Mungkin untuk selebihnya bisa dibaca di buku SID ada. Ada buku SID. Ada buku SID di situ dijelaskan dari awal bagaimana. Itu berujung ke Sumatera, di Sumatera kita dilemparin bambu runcing, serius nih? Ya. Bambu runcing? Kan Bli bukan penjajah. Syukurlah saya pemain silat, bro. Jadi asal bambu runcing. Tapi bukannya ini. Sampai nyerah panitia kita dibawa ke belakang panggung di Jogja juga. Berarti selama masa itu Blinya gini ya, magabut ya? Makan gaji buta. Dia manggung, habis itu selesai. Tapi banyak bro. Tapi gini Bli, seperti yang mungkin kita tahu kebanyakan orang Bali itu kan pride-nya kan gede banget Oke. Pride-nya gede banget nih. Jadi dengan hal-hal yang seperti itu yang Bli dapat di luar kota Bali. Jadi disrespectful itu kadang buat kita emosi nih Bli. Ya. Caranya Bli kayak misalnya mungkin aku nih Bli ya, kalau misalnya aku Bli ya,
Kalau aku mungkin dapat perlakuan seperti itu, mungkin ya. Kal balas dendam. Bukan balas dendam, mungkin langsung turun aku beli. Oh. Pukulin orangnya lah bener. Wah, itu sama aja dengan ngejot bangke, bro. Rame soalnya, Wo. Nggak 1-2 orang. Nah, makanya kadang emosi kan mengalahkan Iya. akal Ketakutan, sehat adrenalin nih. lah jadinya. Emosi ini kadang mengalahkan akal sehat nih gitu jadi. Mereka itu gini, seperti kejadian di Sumatera, di Medan. Jadi di awal kita dilemparin. Penontonnya itu ribuan, bro. Cuma yang lemparin agresif 20 orangan. Oh, cuma segitu-segitu aja. Cuman ya, Dan cuma segelintir ya? penonton di belakang tuh nggak tahu permasalahannya apa. Tapi ngikut ngelemparin. Nggak ikut. Oh, nggak ikut. Nggak ikut. Jadi mereka masalah pada kita berhentiin, IO-nya nyerah, malah di situ ada apa ini gitu. Jadi diklarifikasi di situ. Tapi akhirnya lama kita bikin foto dengan melalung gitu loh. Sangat tidak ada jejak Fakjapa terus di klip-klip kita juga diliatin nggak ada. Jadi ada tato Fakjapa. Tidak ada unsur saranya lah ya. Seiring waktu akhirnya memang berembus dari satu komunitas gitu ya. Mungkin kita karena dari Bali mungkin kedaerahan, terus tiba-tiba naik, tiba-tiba main keluar kota. Mungkin. Tapi kita tidak menurut ada kejenjangan sosial dari mereka mungkin ya. Ada kecemburuan seperti itu. Tapi oke lah, ini harus kita jalani. Jadi ya modelnya that's punk rock gitu. Ya. Itulah punk rock gitu. Punk Jadi life. ya itulah punk gitu. Kita tegar aja. Jadi everything's gonna be okay gitu. Tapi Bli waktu itu memang benar-benar tegar banget ngadepin. Berapa tahun tuh, Bli? Ada 3 tahunan? Hampir sekitar 2 tahunan lah. 2 tahunan. Nah, dulu kita juga website juga nggak begitu canggih-canggih amat ya. Ada mailing list. Jadi kita sebar ke sana teman-teman dari Jakarta masih juga dari MySpace. Door to door banget MySpace tadinya. kan baru, bro. Oh, baru ya? Itu Door to door masih banget Yahoo ya. Mail, Yahoo Mail list. Seperti itu. Orang Berarti lebih tahun berapa, Bli? Kejadian itu? Kejadian sekitar 2000-an lah, 2000-an. album ke? Itu kita udah ada Market Love udah keluar. Bukan, Kutarok City udah. Oh, Kutarok City. Hampir Kutarok City, hampir. Oh, hampir keluar. Kutarok, mau Kutarok. rilis. Hampir apa sudah ya, pokoknya sekitar itulah. Ya. Kalau yang sama PW Gaskin gimana? Kalau PW Gaskin sebenarnya mereka tuh sebenarnya personal aja sih mereka tuh. Kita nggak ada masalah sama sekali dengan PW Gaskin atau malah ketemenan saya sama Doci. Bro banget. Bro, jadi apalagi Doci sering ke Bali juga. Sering ke Bali, kalau ke sini ya saya motoran juga tak ajak kan. Jadi memang itu memang mungkin mereka ganteng-ganteng kayak gitu, mungkin ada yang agak jelekan sedikit. Kadang suka gini nggak sih, Bli? Pernah nggak sih kayak fans dari ini sama fans dari ini nih yang bikin iri. Yang bikin perpecahan. Yang bikin perpecahan antara fans sama fans biasanya. Ya, gitu memang seperti itu karena mereka nggak mendapatkan tutorial atau informasi yang valid dan pembelaan yang benar gitu. Dari bandnya sendiri. Ya. Sepertinya kayak di Jakarta pun sama, waktu kita main di PRJ juga PW Gaskin main dilemparin ya kita naik panggung. Bro, ini teman, enggak ada masalah apapun. Kayak gitu kita naik. Jadi memang dari SID-nya juga di luar perform nih, perform memang ada nggak sih kayak di setiap waktunya, mungkin setiap minggunya, setiap bulannya edukasi untuk para outsider dan Lady Rus tadi itu? Sebenarnya kan karena ini kan komunitas yang sangat besar nih, Bli, susah ngaturnya nih. Awalnya kan kita nggak suka dikultuskan, jadi kita nggak suka dijadiin dewa gitu lah. Yes. Jadi jangan hambakan. Gitu. Tapi dengan situasinya kan Bli sudah seperti itu jadinya, SID sudah seperti itu. Berlanjut seperti itu sebelum namanya outsider ya. Nah, jadi ada komunitas yang suka Superman is Dead gitu lah. Ya. Jadi saya memang nggak ada fanbase gitu lah. SID memang nggak suka gitu. Awalnya nggak ada biar fanbase. Aman gitu. Tapi di satu sisi banyak sekali bermunculan komunitas penggemar Superman is Dead dengan nama ada Sidiot, ada Sider, ada Sid Nation, ada Sin. Jadi seperti itu mereka akan merasa mereka itu akan
seperti dikotak-kotakkan Iya. gitu loh. Kotak-kotakan kan itu akan Iya. memicu perpecahan Betul, ya, betul. memecahkan Karena walaupun mereka ngerasa satu lebih baik daripada yang lain gitu ya. yes better than others ya. Iya. Akhirnya oke lah dari album Black Market Love. Belum Market Love. Nah, kita mulai berpikir kita kita namanya Outsider. Oh, Kenapa Outsider? oke. Karena ada tulisan kita memang orang di luaran Ya, gitu. ya, ya, ya. Orang Terus jalanan. ada tulisan SID di Outsiders. Outsider, gitu. ya. Outsider. Terus lama-kelamaan kita juga harus namain juga fans cewek karena jarang ada band yang menamain fans cowok sama fans fans cewek. cewek, ya. Itu kenapa? Ya. Karena kalau kita namain satu outsider aja, cewek-cewek itu pada ragu untuk datang ke konser. Ya. Karena persentasenya mungkin lebih dikit Lebih cewek ke- daripada Ya, cewek. kayak gitu. jadi kalau dinamain sekarang Lady Rose mereka senang dong kamu manggung terus ada cewek di muka. Bro. Itu pernah lihat gitu tete nggak beli di depan beli lagi manggung. Apa yang kena bodoh. Vitamin dia vitamin ya vitamin. Tiba-tiba lagi manggung dia buka tete di depan manggung itu. Itu vitamin ya. Jadi vitamin sampai nangis-nangis ada. Jadi itu memberikan terus untuk ke outsider sendiri akhirnya dia ada outsider Banten, ada outsider ini, ada outsider ini. Wah, merajah seluruh Indonesia. Jadi akhirnya kita mau minta sama manajemen Superman is Dead Ya. ada kartu anggota kita Ya. nggak mau kita. Jangan seperti itu. Jangan ada KTA. Jangan ada KTA, kita kamu jalan tapi koordinasi gitu misalnya. Just as friend aja As jadinya. friend. Tapi mereka bikin komunitas ada ketuanya kayak Oke, gitu. ya, ya, ya. Jadi Ketuanya berkomunikasi sama manajemen jadinya. lebih gampang koordinasi. Kayak kemarin malam ada outsider Pesuruan datang bawa motor ke rumah saya. Serius beli? Masih Berapa orang? Sampai sekarang 2 orang. Oh, 2 orang. Itu karena militan, mereka mau bawain baju saya karena mereka ada komunitas outsider Malang, outsider Pesuruan tuh rajin bawa baju. Jadi mereka bawain ke rumah. Bawainnya nggak mau dikirim ya sendiri bawainnya. Mumpung sambil main katanya, Pride, sambil main. pride banget itu. Jadi mungkin sebelumnya saya udah kenal kayak gitu. Dan jadi kayak itu kan touch family-nya masih Betul, ada. betul, Terus betul. kita dengan kesempatan itu kita gunakan sebaik-baiknya bagaimana menyemangati teman-teman yang masa pandemi seperti Ya, ini ya. yang tidak bisa nonton SID secara live sekarang hanya lewat video-video Ya. di ini kita semangatin oke jangan bubar kalian tetap semangat. Tapi Ini. itu sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Sosialisasi Sudah dari seperti dulu ada. seperti Oh, kayak iya. Berarti SID sekarang umurnya berapa beli di tahun ini? Di album 9 kemarin terakhir 26 26 tahun. Wah, 26 tahun. sudah masa-masa remaja ya, masa-masa nakal. 26 tahun kalau di- saya sudah spilis 3 kali. Wah, minum apa nih beli? Minum super tetra. Iya habisin nah. Yang berapa cc beli? Yang 1000 ini. Minum 3 kali sembuh. Gonorohodo. Oke. Sekarang kita ngobrol di luar SID ya, Beli ya. Tuh, aku masih punya pertanyaan sama Oke, buat boleh, SID. Silakan. SID ini masih dinaungin label beli atau gimana? Kita sama Sony udah album terakhir kemarin. 3 Perompak Senja itu album terakhir dengan Sony. Oh itu terakhir, Udah kontrak terakhir dengan Kontrak Sony. terakhir. Dan kemudian kelanjutannya kita akan karena distribusi kita udah jalan berapa tahun gitu. Kita belajar nyoba sendiri apalagi sekarang untuk distribusi lebih gampang sekarang lah ya. lebih gampang Ya. ada platform-platform musik. Platform banyak banget. Oh berarti Sony ini cuma distribusi aja beli ya? Distribusi dan produser. Oh. Karena itulah. Nah, ini perlu ditekankan juga masalah label dan indie. Nah, label dan indie ini sebenarnya obrolan tahun major label PS indie label. Nah, ini kalau buat teman-teman yang belum tahu apa bedanya label sama indie. Nih sekarang dijelasin sama Om Eka ya. Major label dan indie label itu sebenarnya tidak ada perbedaan. Jadi major label mungkin dengan distribusinya lebih luas. Lebih luas. Indie label dengan distribusinya lebih luas. Relasinya lebih. ya, kayak seperti itu. Jadi kalau diomongin indie label pun bisa dengan peraturan yang sangat ketat terhadap artisnya gitu loh. Sedangkan Indie nih, indie. Indie label. Sedangkan di major label saya di Sony label SID yang cuma
yang cuma diatur adalah distribusi dan produksi. Kalau masalah musik enggak sama sekali. Itu balik lagi ke agreement karena agreementnya bagus sekali. Agreement SID dengan Sony Music adalah Birgennya jago beli. Ya buat lemuk keras. Soalnya saya pernah dengar isu beli SID itu satu-satunya band di Sony Music yang ridernya ada alkohol. Itu benar nggak? Nah itu rider masalah panggung beda sama rekod ya. Itu rider konser kan. Rider konser misalnya si CEO harus menyediakan dan di setiap konser SID harus menyediakan bir dan lain. Bir brand kan, susu. Bir. Ini cerita saya ya. Ini lucu banget sih sebenarnya. Gimana? Bener lucu nih, awas gak lucu. Saya pernah perform di luar kota beli. Oke. Jadi ditanyain ridersnya apa kan. Saya ngikut ridersnya SID. Masa dikasih? Dikasih. Syukurlah. Kalau udah dikasih artinya kan dia terkenal nih artinya beli. Waktu itu saya lihat di internet kan gimana bingung nih mau buat rider seperti apa. Maksudnya formatnya seperti apa. Saya kan baru-baru juga nih kan. Masih belum ngerti. Saya kan searching lah kan di Google internet kan. Saya lihat nih SID, rider SID ya itulah ya surat-surat mengenai SID lah. Antara deal-dealan, antara kontrak semua ada di situ. Keren juga deh SID nih. Tapi ada salah satu yang saya ganti, entah saya ganti atau saya tambahkan ya kalau nggak salah. SID pakai Pocari Sweat nggak? Pokari, dulu Pokari sekarang sudah Hydro Coco. Iya, Hydro Coco kan. Saya ganti pakai Pocari Sweat. Jadi ngambil birnya bener-bener satu kardus yang ikan saya tuh ya. Padahal dia main sendiri beli. Saya main sendiri. Serakah. Saya main sendiri. Serakah. Kami berangkat waktu itu ke Batam kalau nggak salah. Ini Serakah. kayaknya keren. Ini kayak riders nih. Sikat langsung. Sebenarnya ada kebutuhan, ada rider itu bir 2 kerat di situ tuh kita bukan peminum gitu. Terus? Sebenarnya itu adalah bir adalah buat kita bukan spirit, bukan minuman keras seperti arak, vodka atau apa. Iya. Itu sebagai efek relaksasi aja. Nah, itu. Bikin santai. Itu juga. Terus kenapa ada rider? Karena kita setiap konser tuh ada backstage teman-teman yang datang. Ya benar. Teman-teman yang Jadi datang. ada yang disuguhin Iya, lah. disuguhin ya. Jadi kita memang enjoy. Karena kesuksesan manggung di depan panggung itu memang diawali oleh bagaimana mood kita kita bangun. Betul. Karena kalau sudah kita moodnya udah bagus, naik panggung aja gembira ria. Pasti. Dan ini nih pengalaman juga beli. Kalau yang di panggung udah ceria, pasti yang nonton pasti ceria. Udah nggak mungkin nggak tuh. Udah nggak mungkin. Tapi aku selama nonton SID nih di YouTube misalnya, mereka selalu ceria dia. Selalu tersenyum. Ya karena apa jangan-jangan mabuk sebelum main? Meskipun temponya kemana-mana. Ya itu harus kalau nggak gitu pangrok, pangrok bro. Masa pang tempo sih? Masa pang sesuai tempo? Sebenarnya kita menyenangkan orang lain itu berapa kali saya juga di wawancara lain juga bilang menyenangkan hati orang lain adalah suatu ibadah. Ya benar. Nah, kalau kita sudah membahagiakan orang lain, kita juga ikut bahagia. Jadi kalian datang dengan senyum. Senyum itu maksudnya mau balik konser gembira sebelum beli tiket tinggal mau balik konser pulang akan tertawa terbahak-bahak itu adalah itu asa saya. Emang betul kayak gitu tuh. Itu memberi kesan yang lebih memberi kesan yang sangat sangat membahagiakan orang itu. Ya benar. Jadi nih di 26 tahun SID ini umurnya 26 tahun ya berarti ya. Berarti SID itu apa artinya menurut Bli? Apa? Bagaimana SID itu menurut SID 26 tahun itu udah setengah lebih umur saya diambil sama band. Jadi setengah hidupnya Bli udah sama band berarti ya? Setengah umur saya sudah setengah lebih lagi. Setengah lebih udah diambil sama band. Jadi saya kiprahnya sebenarnya setengah hidup lebih dari 3/4 hidup saya udah di band. Udah sama di band ya. Jadi udah it's a family. Jadi tentang 3 banget lah jadinya. Bobby sama Jering itu saya rasa udah bukan teman lagi. Ya, betul. Udah saudara gitu. Ya. Jadi dengan mendep pun kita udah ngerti. Apa gini. Jadi misalnya ada selentingan misalnya kok SID nggak pernah bersama-sama sih? Kesana gerada geruduk aduh. Karena orang nggak ngerti aja. Ya, bidan ke Semarang lekat baru
gerada geruduk bro. Jadi bojuma bojan asal ngai sudah ceko cuma. Ya seperti itulah. Terus dengan keadaan Blizzering yang kemarin yang kita tahu lagi mengalami masalah, apa respon dari setiap personil dari SID? As a family kita harus support ya. Betul. Kita support secara mental. Jadi secara mental menguatkan dirinya, terus dimintain sebagai saksi kita harus hadir karena bagaimanapun itu what a family must do gitu. Jadi misalnya ya memang banyak sih lika-liku di situ. Jadi kita tahu oke, kita selalu ada walaupun bagaimanapun saudara kita kan akan kembali ke keluarga. Iya betul. Kalau konser keluar kota tuh manggungnya maksudnya nginepnya di satu kamar nih bertiga atau pisah-pisah? Dulu sebelum personilnya SID. Kalau saya orangnya suka privasi. Oh. Privasi atau gimana nih? Ada tamu yang lain datang gitu. Nggak mau diganggu. Nah, seperti itulah batis patpat. Nggak mau diganggu. Jadi harus kamarnya sendiri. Ya awalnya kan memang saya tidur sama Mang Kape lagi dulu berdua, tapi karena bagaimana fasilitas di gini bikin rider, bikin satu udah ada pasangannya gitu. Jadi, tapi personil satu-satu sendiri dapat kamar. Pasti. Sebenarnya iya, cuma kan di rider terus di rider itu. Ya, cuma kadang-kadang kan kita kleng man hotel seram gitu model. Oh gitu. Bulusnya. Lagunya agak penasaran Bli. Di setiap Bli manggung di keluar kota nih misalnya ya. During the day, mungkin after perform mungkin ada masih beli waktu di sana mungkin sehari 2 hari stay di sana. During the day apa aktiviti yang Bli lakukan bersama-sama? Jalan-jalan kah atau gimana? Kalau saya pribadi orangnya itu saya tidur subuh. Oke. Tidur saya tidur jam 5, jam 6 tuh. Bangun setiap siang hari seperti itu kayak sampai sekarang nih. Sampai sekarang. Kadang-kadang tapi saya bukan insomnia. Iya. Karena pantes cuan karena. JP wangi jam segitu Slot. Nah, saya tidurnya ya agak subuh saya jam 3, tapi kalau capek bisa jam 11, jam 10 tidur. Nah, tidak tergantung ya. Jadi kadang-kadang karena terlalu excited besok misalnya saya harus penerbangan jam 6 pagi, berarti jam 5 harus di bandara. Jam setengah 5 di bandara. Setengah 5 buat saya itu kan it's like baru tidur bangun, jadi saya lebih baik tidak tidur. Ya, sekalian gitu. Sekalian tidak tidur, diantar ke bandara atau naik Gojek naik Gokar. Jadi sampai sana langsung tidur, langsung bandara masuk pesawat tidur saya. Tidur, bangun pas turun pesawat, naik mobil ke hotel tidur. Sore saya bangun makan konser. Langsung konser ya? Yang udah ada soalnya. Udah profesionalnya udah situ. Jadi malamnya, malam misalnya kan ada kalau misalnya ke kota-kota lain kan ada teman-teman saya. Ayo dong kita keluar ke bar ini. Ayo dong kita keluar makan. Oh lebih ngabisin waktu sama teman-teman di sana artinya ya. Terus barometer badan saya adalah saya akan mengiyakan apabila sudah mandi. Oh gitu. Nah, jadi setelah konser kan mesin desol panas. Dinginin malu. Nah, makan malu, mandi. Mentetegan lah pokoknya. Kalau habis mandi kita masih ada tenaga, ayo go. Kalau misalnya enggak jangan dipaksa. Istirahat ya. Oh gitu. Cus gitu. Oke, ini sekarang pertanyaan yang tadi nih Bli. Oke. Di luar SID ini sekarang. Yang kita tahu Bli kan punya clothingan nih. Ya betul. Bli, udah lama belum? Itu saya bikin 2011. Clothingan. Kok dia aja yang punya Bli, saya nggak punya. 2011. Bli saya nggak pakai, dia mau. Clothingan. Ini clothing saya Diamond Ride. Jadi itu sebenarnya dari hobi juga sih. Hobi saya hobi naik motor, suka motor-motor custom. Seperti dan itu saldo saya kurang untuk kalau misalnya koleksi motor. Saldo kurang, kasihan, malu sama dompet dulu. Jadi merchandise-nya dulu nih koleksi berarti. Nah, gimana caranya? Saya punya ide bagaimana kita bikin persembahan buat custom motor gitu, buat atribut. Jadi saya menghormati sekali. Merchandise-nya lah akhirnya. Saya menghormati sekali builder, biker seperti itu. Daripada saya ngumpulin motor saldo kuang bro. Akhirnya saya bikinlah desain yang
saya dedikasikan buat biker dan builder. Ya. Dari Diamond Ride. Awalnya cuma, dan ini konsep Diamond Ride adalah kalau saya sendiri ketemu sama orang dengan baju yang sama, itu saya minder. Oke. Jadi disitulah konsep Diamond Ride berawal dengan limited. Jadi setiap desainnya itu semua limited? Setiap desain, kita dulu cuma tiga lusin. Jadi satu desain cuma 3 lusin. Oh gitu. Kalau misalnya habis nggak di ini. Buat desain baru Terus lagi? untuk sekarang permintaan kan semakin banyak otomatis. Nah, ternyata 3 lusin banyak orang marah nih. Banyak orang kenapa ini nggak dilanjut, padahal bagus loh gini. Oke, sekarang final adalah satu desain 100 pieces. Jadi untuk 100 orang. Nah, jadi untuk 100 pieces. Tapi kita nggak langsung 100 pieces bikin, misalnya 30. Oke. 30 habis. Ya, pokoknya maksimum 100. Kalau sudah habis jangan diproduksi. Tapi kalau misalnya kemungkinan ini pasti ada ya. Kalau misal, let's say contoh ini deh, desainnya ini deh. Misalnya udah habis terjual nih misalnya nih. Terus ada memang yang benar-benar orang yang edik banget sama logo ini misalnya nih. Terus produksinya udah habis nih. Kira-kira ada nggak kesempatan beli untuk buat lagi? Buat dengan model lain. Warna lain. Kalau ini kan memang lain. logo company ini, memang logo marknya yang terdaftar yang seperti ini. Oh, yang di Aki itu yang terdaftar. Yang di hati jadi seperti ini misalnya ya kita bikin lengan panjang dengan kombinasi apa. Oh, artinya jadi kombinasi seperti jadi orang nggak bosan. Jadi pernah saya tapi tetap dengan logo yang seperti ini. Logo ini nggak ini fenomenal logonya. Ya. Saya bikin pakai Photoshop ini. Bukan Corel Draw. Ini pertama kali aku pakai ini di Twice. Di Twice dikasih sama beli Ford. Sama Ford sama Agung, Gung John. Gung John sama Pablo waktu itu. Sama Rian, drummer saya dari negara beli. Siapa? Rian. Tahu saya. Kenal Rian? Itu drummer saya beli ya. Sama Rian. Drummer Aeng dong. Hah? Ya lumayan lah ya. Biasa aja sebenarnya. Mana Aeng kan sama drummer yang beli? Kalau drummer saya bukan pintar main drum, pintar ngosok drum. Sama-sama Aeng lah, sama Aeng. Jadi ya Diamond Ride begitu ya, syukurlah. Sampai sekarang di masa pandemik yang dulu menjadi sampingan gitu. Sekarang saya konsen, apalagi next bulan Oktober depan kami mencoba ke level manajemen baru, bagaimana ke digital. Lebih besar lagi ya lebih luas lagi. Kalau nggak salah punya toko. Ya, tokonya di mana? Dalung. Di Dalung. Ya. Di samping Mikober. Samping Mikober Dalung. Ya. Diamond Ride. Ya, Diamond Ride. Diamond Ride namanya, Diamond Ride. Terus kayak baju Wowo. Diamond Ride. Terus kira-kira kita kalau mampir sana kira-kira dapat nggak? Jangan gitu dong. Oh enggak ya? CGT. Jangan gitu dong. Minta aja gratis kok. Atau kita masuk ke tempat produksinya? Aku tahu tempat produksinya. Kamu tahu? Ya, itu teman saya. Teman kita semua. Itu teman kita semua. Teman saya. Itu teman saya. 9. Pokoknya. Terus Diamond Ride ini sekarang udah ada kemana aja beli? Di luar Bali sudah ada kah? Kalau di Bali kita nggak ada cabang karena kepentok sama pandemi ini ya. Di luar Bali ya? Kemarin kita ada outlet di Bandung. Consignment atau konsep store? Consignment ya? Kebetulan yang namanya TRQ ya. TRQ kebetulan teman-teman di motor juga di Bandung. Jadi ada barang di situ, jadi memang koleksi motor di situ. Tapi karena pandemik sekarang agak drop karena kita melangsungkan diskon 50% di Diamond Ride sendiri. Diskon lah? Ya, dari awal pandemik. Karena saya mikir juga segala vendor-vendor itu bagaimana biar bisa tetap jalan, desainer tetap jalan, produksi tetap jalan, toko tetap buka. Ini kita pangkas suku untung dia, untung-untung di Diamond Ride. Jadi kita 50% aja. Jadi tapi masih bisa nutupin semua? Bisa nutupin, tidak banyak, tapi semua itu masih ada gitu vendor ya seperti Pablo gitu lah. Ya. Nah, seperti itu kan masih ada. Jadi dari Pablo teman kita semua. Jadilah masih bisa. Jadi di situ benang merahnya kita
kita berbagi. Ya. Berarti Diamond Red nih menuju ke profesional ya, profesional clothing. Amin ya, kita mau menampak digital ya, jadi digital masih dipikirkan dan ada beberapa tenaga yang Mungkin beli perlu bantuan saya audit Deus Ex Machina sebetulnya. Konyang lagi audit sih, konyang. Deus Ex Machina beli kebetulan. Konyang lagi audit sih. Kan konsepnya sama loh. Gak mau sponsorin saya nyanyi juga kebetulan kan lumayan. Iya. Ini rider. Motor cross nih. Saya nggak punya banyak motor, cuma memang suka ya itu udah kayak saya jelaskan tadi, memang saya ingin memberikan penghargaan buat biker dan builder ya lewat karya seni baju. Ya. Untuk saat ini desain dan lain-lain masih beli yang ngerjain atau gimana? Ada orang timnya, lain? ada timnya. Cuma tetap dikoreksi, diaudit sama saya. Saya juga auditor. Iya. Auditor desain. Iya. Lebih ke direktur sih dia. CEO. Oh, ya, lebih ke itulah ya, lebih ke produser ya. Di luar Indonesia kan udah ada nih, maksudnya Diamond Red sudah beredar nih. Untuk ekspor ke luar negeri, ada rencana atau emang sudah ada? Sudah ada beberapa, kan kita fanbase-nya tidak bisa dipisahkan dengan outsider ya. Oke, ya. Tidak bisa dipisahkan dengan outsider. Gak bisa dipungkiri lah itu Nggak beli bisa ya. dipungkiri, walaupun kita mau penggemar Diamond Red adalah orang biker semua, nggak bisa. Gak bisa. Korelasinya nggak bakal bisa pisah itu. Ya? Jadi korelasi karena saya di SID Karena beli juga ya. sudah punya fans sendiri yang kuat. Jadi mereka itu membeli misalnya ada yang dari Taiwan, Korea kayak TKI itu, mereka dikirimin sama temennya. Oh kayak gitu. itu. Terus kemarin saya juga ngirim ke Jepang kayak gitu. Ya, memang teman. Paling banyak ekspor kemana beli? Ekspor sih enggak, itu masih masih manual gitu. Oke, ya mas, ya. Jadi masih manual, jadi enggak. Nah, bukan sistem ekspor itu yang khusus. akan diprofesionalin sama Ya. Diamond Red untuk kedepannya. Rencana ke Australia buat baju? Kan link banyak tuh di Australia tuh kan lumayan tuh. Iya, tinggal ini aja. Karena setahu saya Australia ini salah satu negara yang respect dengan karya-karya orang-orang khususnya di Bali nih. Apapun yang kita buat di Bali, orang Australia itu pasti selalu pengen tahu gitu. Pasti selalu pengen tahu. Ya, mudah-mudahan ada chance ke sana. Kita mau perluasin lagi. Perluas lagi ya. Jadi mungkin lewat bentuknya. Kalau sekarang kan zamannya zaman digital semua. Jadi kita nggak pungkiri dengan kemajuan. Digital, tapi tetap ya. dengan konsep yang kita. Untuk sales pun sekarang lebih banyak di online beli Ya ya. betul sekali. Lebih banyak di platform marketplace beli ya. Betul. Kalau buat teman-teman yang belum tahu beli baju Diamond Red bisa dicari di mana aja, didapetin di mana aja. Instagramnya atau marketplace dan lain-lain. Untuk yang Diamond Ride, untuk yang di Instagram masih kita bikin marketplace-nya juga di Diamond Ride Bali. Diamond Ride Bali. Oke. Sama ada Diamond Ride Bali itu. Nanti ada di bawah ya. Diamond Ride Bali. Di atas dong, ada notification. Di sini dong. Wah. Biar ribet editornya kan. Diamond Ride Bali, tapi untuk katalognya itu Diamond Ride katalog. Untuk di Instagram. Untuk di Instagram, dan di situ juga ada link untuk ke Shopee ya. Oh, oke. Web belum punya berarti? Web kita ada nge-link ke Shopee. Oh, linknya ke Shopee. Link ke Shopee, jadi untuk digitalnya di situ. Terus untuk toko kita ada di Dalung. Sebelah Mikober. Pas sebelah Mikober banget. Di luar udah nggak ada, maksudnya di luar udah nggak ada toko lagi ya, Di luar cuma consignment itu di TRQ ya. Kayak reseller gitu ya. Di mana tuh, Bi? Konsumennya Bandung. Di Bandung ya. Di Bandung ya. Di RQ Motorcycle ya. RQ ya. Nah sekarang beli di luar pembahasan SID, clothing. Nah sekarang agak lebih serius sedikit beli ya. Oke. Karena kita pingin tahu. Emang kita pernah serius kok? Enggak sih. Makanya kita coba sekarang berhasil apa enggak ya coba. Yang kita tahu kan SID ini kan memang Katanya di luar SID. Ya maksudnya ya dari sana. Dari sana ngambilnya nariknya. Bridging ya. Oke. SID ini kan dari lirik-liriknya, dari lirik-liriknya deh. Sebenarnya bukan lebih ke pemerintahan sih ya, lebih ke situasi yang terjadi saat ini gitu loh. Situasi tepatnya situasi yang sebenarnya tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja ya kan. Terus sekarang kira-kira pendapatnya Bleka tuh bagaimana pendapat tentang situasi yang seperti ini, yang kita tahu nih Bali ini kan daerah tourism banget nih. Daerah tourism banget nih. Kita hidup memang mungkin kemungkinan 80% dari tourism nih pendapatan kita. Malah nih. 90%. 90% bahkan.
Terus dengan situasi yang seperti ini yang benar-benar turun banget ini sekarang, apa kira-kira pendapatnya Beli Eka? Terus mungkin kalau misalnya Beli Eka punya sesuatu yang ingin disampaikan untuk pemerintah setempat atau warga-warga setempat juga, kira-kira apa yang kita harus lakukan sebaik-baiknya? Ya di masa-masa seperti ini Masa-masa seperti Sebenarnya pariwisata Bali yang ditutup kan karena bandara internasional kita tutup ya karena pandemi yang nggak berakhir ini. Pandemi atau plandemi? Nah itu saru gremeng, saru gremeng antara pandemi. Nah karena seperti ini jadi karena industri kita di Bali adalah industri pariwisata, tidak seperti daerah lain yang punya industri tekstil, industri apa. Pabrik yang kita paling besar di Bali ada industri pariwisata. Seperti yang beli bilang 90% dari pariwisata. Dan karena itu anjlok karena akses pariwisatanya ditutup. Jadi kan kita terasa sekali bagaimana dampaknya perputaran uang jadi kacau ya. Nah, saya proud sama pelaku pariwisata ya. Dia mengikuti pemerintah bagaimana bisa pariwisata ini dibuka secepatnya. Tapi dibohongin terus. Nah, itu dia. Padahal di sini sudah nurut ya Beli. Ini harus apa ya? Dia harus dibuka udah vaksin dan vaksin kita di Bali udah 91%. Harusnya orang Bali ini nurut semua lah. Nurut. Jadi memang terbesarnya di sini. Jadi memang selanya kalau boleh ya. Misalnya prokesnya seperti itu dengan masyarakat sudah taat seperti itu, ayolah kita berdampingan dengan pandemi ini. Ya, berdampingan lebih kita baik coba ya karena herd immunity. Herd immunity sudah terbentuk lewat vaksin dan harusnya ada sosialisasi nggak sih Beli antara pemerintah dengan warga setempat? Ya perwakilan warga setempat. Sebenarnya bukan sosialisasi ya, karena sosialisasi sudah terlalu banyak. Yang dibutuhkan sama pemerintah ini klarifikasi sebenarnya. Ya juga ya. Sosialisasi sudah warga Bali ini selalu taat, vaksinnya paling besar, persainannya paling besar dia. Ya vaksinnya. sekarang udah didengar internasional bakal dibuka, pariwisata udah dibuka, level 1, level 2, level pedas karet 2 ya. Level 21 juga udah dibuka tuh. Nah, coba kalau bisa saya minta sama pemerintah, ayo kita percepat. Nah, Beli bisa ngomong pemerintah di sini karena bapaknya Demokrat, Beli. Mantan. Bapaknya Demokrat bisa. Jadi bisa kita didengar pemerintah juga kalau di sini. Guys. Kalau saya Demokrat juga saya demo buat kerat. Tolong kesampingkan politik dengan kehidupan saya ya. Saya tidak peduli. Jadi mohon dipercepat karena masyarakat Bali itu sudah bukannya ya kita sebagai masyarakat juga kita harus sabar. Kita udah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun kita dikasih buah dari pariwisata ya. Sekarang 2 tahun kita harus bertahan. Dampaknya lebih besar daripada bom Bali. Dampaknya ya kalau orang Bali, bom Bali kan masih ada kehidupan setelah bom Bali ya, itu. Ada simpati dari luar. Kalau ini pandemi seluruh dunia. Jadi mau bersimpati juga susah. Jadi tolong dipikirkan bagaimana cara membangun pariwisata Bali, membangun pariwisata Indonesia berdampingan dengan musibah ini gitu loh. Mulai dari kebijakan-kebijakan yang kebijakan dibuat dari rakyat untuk rakyat. Kalau misalnya rakyat pajaknya sudah gede, pemerintah juga akan gede. Jangan sampai negara Indonesia ini bubar. Iya betul. Bangkrut, nah, itu takutnya sih. Aku pernah punya ketakutan nih, Bli. Kita bakal balik lagi kayak 98 bahkan lebih parah lagi. Iya. Takutnya. Beli waktu 98 itu berarti umur berapa? Saya ikut demo. Wah, di sini Bli, di sini. Di masih Awas silang, Bli, awas silang. Ya dulu kan 98 dulu sempat hilang. Demokrasi ya saya masih nyusun skripsi tuh. Oh, masih nyusun skripsi. Habis nyusun skripsi ikut demo di kampus. Ya, untung gak hilang deh. Hilang kayaknya. Hilang tunang. Tak kamu mana? Ya begitu. Oke, Bli. Ini sebelum ditutup nih. Oke. Bli punya nggak satu quotes atau satu kalimat yang benar-benar Bli yakinin banget yang bisa di-sharing? Yang di hidup Bli itu diyakinin banget. Quote itu atau kalimat itu. Oke, apa ya? Terlalu banyak quote saya. jadi semambuh ya. Ya satu quote aja yang benar-benar jangan quote Bli, kelungah aja. Oh, kelungah ya. Jangan quote. Ya itu udah.
Quote saya adalah be yourself itu aja lah. Jadilah diri sendiri, bukan berarti kalian tidak awam dengan situasi luar. Menjadi diri sendiri berarti Anda perbanyak ilmu, perbanyak wawasan agar dan berlaku seperti kamu itu orang paling bodoh. Iya. Ya. Tapi wawasannya luas, tetap perbanyak karena nanti akan mempengaruhi jika kita nanti bisanya lebih drop dari keadaan sekarang, kita nggak malu lihat kita. Ya, gitu. benar. Jadi metilesan kalau Metilesan raga, ya. Metilesan raga. Ya itu quote saya yang ada Kayak sekarang. gini ya. Ada sekarang. Kayak gini beli ya. Dengan bisa. Tetap merasa diri bodoh, gitu. Tapi Emang harus itu sih. perkaya wawasan. Ya betul. Depan anak ya. Udah. Danin. Oke, last question Oke. dari Abeng mungkin. Itu aja sih. Terima kasih Bli udah mau Sama-sama. mampir ke podcast kita. Oke. Yes, terima Ini kasih. podcast kita yang pertama kali dihadiri oleh Centang Biru. Nggak ada, saya ada Centang Biru. Oh, Bli ada Centang Biru nih. Tidak diterima. Wah. Tapi legenda. Pernah Centang Biru tapi kapus lagi nggak tahu lah. Tapi centang biru tuh ngaruh gak sih beli? Kalau ngaruh enggaknya sih Karena cuman kayaknya centang biru tuh cuman buat pakai swipe, buat ini swipe up aja lu. Pameran. Verifikasi Ya, bener. verifikasi Oh, bener, bahwa kan, itu orang. karena kan banyak akun palsunya, Ya. Wo. Tapi kalau kita misalnya insight kita bagus, orang tahu oh akunnya saya Ekarok gitu. Ya, bener sih, insight sih sebenarnya yang Insight penting Ekarok berarti orangnya memang bener ini. Mau dia centang biru enggak, Atau enggak. itu terserah. Ya. Misalnya kalau saya sepertinya saya kan ada di KOL juga beberapa Ya, KOL, brand. Gojek seperti itu. Saya bukan centang biru gitu. gitu. Tapi jadi orang KOL. tahu, ya. Ya. Kayak seperti itulah. Yang penting insight aja. Iya benar. Coba kasih kabar sedikit Bli untuk SID apa aja bentar lagi yang bakal keluar. Sebentar lagi ya seperti yang terlihat di sosial media itu akan rilis klip Tentang tiga. dari album Tiga Perompak Senja. Terus next kita akan pikirkan pasti ada album baru. Iya. Ya. Kita harus tunggu buat para outsider dan Lady Rose. Dan Lady Ladies Rose. Row. Ya. Ladies Row. Tunggu saja ya, tunggu saja. Pasti. SID sedang mengerjakan sesuatu. Yes. Sedang Ya. ngeliris. Kita masih berencana Klip-klip masing-masing ngerain latihan Ya. kayak gitu. Ya. Oke. Oke Bli, terima kasih Bli. Sampai jumpa lagi di Selinting episode berikutnya. Kamsia. Kamsia, terima kasih Beli Eka. Terima kasih. Terima kasih Bali Busi. Terima kasih Bali Busi. Terima kasih. Bye-bye.